Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita bertemu hari ini dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terima kasih karena Engkau telah bangkit dan naik ke sorga, memberikan kami jaminan keselamatan yang kekal. Segenap umat percaya hari ini beribadah memperingati kenaikan-Mu ke sorga. Biarlah ibadah yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan, dan firman-Mu menguatkan, memotivasi kami untuk hidup di dalam keselamatan dan hidup di dalam iman menanti kedatangan-Mu yang kedua. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu, karena kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan hari ini dalam memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga terambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sampai demikian firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga merupakan sebuah rangkaian peristiwa lainnya. Sebuah rangkaian yang tak terpisahkan dari peristiwa yang telah dialami oleh Yesus sebelumnya. Yesus yang lahir, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus itu pula yang naik ke sorga. Inilah sebuah peristiwa seperti sebuah mata rantai yang tak dapat dipisahkan. Kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan adalah sebuah rangkaian peristiwa sejarah keselamatan yang Yesus telah nyatakan di tengah-tengah dunia ini sesuai dengan kehendak Bapanya yang di sorga. Namun ada satu buah lagi peristiwa yang masih kita nantikan, yaitu peristiwa kedatangannya ke dunia ini. Jadi ada 5 peristiwa yang penting yang harus kita ingat, yang harus kita imani dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Kristus. Peristiwa kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan Yesus Kristus ke surga. Inilah sebuah proses keselamatan yang sempurna yang telah dinyatakan bagi orang-orang percaya waktu dulu dan sampai saat ini. Jika sekarang kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga,
Alkitab mencatat setidaknya ada 40 hari Yesus berulang kali menampakkan dirinya kepada para murid dan kepada orang-orang percaya waktu itu. Yesus tidak hanya menampakkan dirinya, bahkan dia berbincang-bincang, berinteraksi, makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena Yesus ingin meneguhkan iman, meneguhkan semangat para murid dan orang percaya. Setelah mereka melalui sebuah pengalaman yang sangat tragis, yang mungkin membuat mereka trauma, bagaimana Yesus sebagai guru mereka, pemimpin mereka, diperlakukan dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Secara psikologis mereka butuh dikuatkan, mereka perlu diteguhkan agar mereka memiliki semangat, keyakinan bahwa Yesus Kristus yang mati itu telah bangkit, bahwa Yesus Kristus guru mereka telah kembali bersama-sama dengan mereka. Dan penampakan Yesus kepada para murid ingin meneguhkan iman, memulihkan hati dan semangat para murid yang walaupun berita tentang kematian dan kebangkitannya sudah berulang kali disampaikan, diajarkan Yesus kepada para murid, namun ternyata para murid belum mengerti dan tidak memahami apa yang disampaikan oleh Yesus semasa hidupnya. Jemaat terkasih, memaknai kenaikan Yesus Kristus ke sorga, pada hari ini ada beberapa hal yang harus kita pahami, harus kita renungkan dalam konteks kehidupan kita saat ini. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti dari apa yang telah dikatakan dan dijanjikannya. Sampai saat ini masih ada perdebatan di tengah-tengah dunia ini, apakah Yesus betul-betul bangkit dan naik ke sorga? Apakah Yesus betul-betul bangkit dari kematian? Bahkan pada saat itu ada pandangan para murid, dikatakan mereka sedang berhalusinasi, mereka sedang berkhayal oleh karena kesedihan dan trauma yang mereka alami. Bapak Ibu Saudara, peristiwa kenaikan Yesus bisa dilakukan secara tersembunyi, secara pribadi antara Yesus dengan Bapanya di sorga, tanpa ada yang mengetahui. Namun, peristiwa kenaikan Yesus di sorga harus sebagai sebuah kenyataan yang disaksikan dan disampaikan kepada banyak orang, agar peristiwa itu tidak hanya dianggap sebagai sebuah dongeng, mitos, cerita, tapi peristiwa itu betul-betul terjadi. Dan para murid yang berkumpul di situ menjadi saksi, menjadi bukti bahwa apa yang pernah dikatakan Yesus semasa pelayanannya terjadi. Kenaikannya ya dan amin. Kebangkitannya, kenaikannya adalah bagian dari dasar keyakinan orang percaya sampai dengan saat ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan kuasa untuk bersaksi atau mengabarkan Injil. Kita tahu kenaikan Yesus ke surga pada hari ini akan ditlanjuti dengan peristiwa yang lain, yaitu hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. 10 hari setelah hari ini kita akan memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun dari sorga. Roh yang dijanjikan untuk memberikan kuasa dan kekuatan kepada para murid untuk bersaksi dan memberitakan Injil tentang keselamatan. Ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria
dan sampai ke ujung bumi. Jadi para murid dan orang percaya dipanggil tidak hanya cukup percaya, namun para murid, orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi dan memberitakan iman mereka. Dan mereka dipersenjatai dengan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, keteguhan untuk melakukan misi. Karena Roh Kudus memberikan mereka hikmat, memberikan mereka pengertian untuk melakukan tugasnya. Karena tugas bermisi, memberitakan Injil, bukanlah peristiwa, bukanlah misi yang mudah, bukanlah misi yang sementara, bukanlah misi yang hanya di sebagian tempat, tapi memberitakan Injil, menyatakan keselamatan adalah misi yang menemukan banyak tantangan, banyak pergumulan. Misi yang dilakukan di seluruh dunia dan misi yang dilakukan sepanjang masa. Inilah misi para murid. Inilah misi orang percaya. Inilah misi orang Kristen. Inilah misi tugas kita. Tugas yang harus ditindaklanjuti karena perintah itu diberikan kepada semua orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat, dan Roh Kudus turun kepada orang-orang yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Tugas itu diberikan kepada kita sebagai gereja masa kini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kenaikan Yesus Kristus ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Walaupun tidak tersurat dalam nats ini, namun ada tujuan yang sangat penting, bahwa kenaikan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3 berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Surga adalah tempat tinggal abadi bagi orang yang percaya dan menerima keselamatan. Dan Yesus menyediakan tempat abadi bagi kita, bagi saudara, bagi saya, bagi semua orang percaya yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah jaminan keselamatan. Yesus naik ke surga sebagai memastikan kita memiliki tempat di surga bersama-sama dengan Dia. Yang dikatakan di ayat yang ke-11 firman ini, Bapak Ibu Saudara, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Ini janji Tuhan. Jika para murid melihat Yesus naik ke sorga, maka sekarang ini kita para murid, kita orang percaya, akan melihat Dia turun dari sorga dan membawa kita bersama-sama dengan Dia ke rumah Bapa di sorga pada saatnya nanti. Ini sebuah jaminan, ini sebuah kepastian bahwa keselamatan, kehidupan kekal menjadi milik kita. Jemaat terkasih, peringatan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga masih kita rayakan dengan suasana kecemasan. Namun dengan kenaikan Yesus Kristus ke sorga saat ini, diharapkan naik pula lah semangat, pengharapan, iman dan keteguhan kita. Naik pula kasih, kebersamaan, persaudaraan di antara kita. Itulah makna kenaikannya. Itulah tugas orang-orang percaya memaknai dan hidup di dalam kasih-Nya.
selamat memaknai hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga dan menantikan kedatangannya menjemput orang-orang yang percaya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.